Nah, lawan dari anugerah adalah musibah. Kita sering mengatakan bahwasanya, oh saya ini lagi dapat musibah, saya lagi dapat musibah, saya lagi dapat musibah. Nah, apa definisi musibah? Bertolak belakang dengan anugerah. Musibah itu adalah segala sesuatu yang membuat seseorang itu jauh dan lupa kepada Allah. Jadi walaupun barang itu sepertinya barang baik, tapi justru kalau dia membuat kita jauh dengan Allah dan lupa kepada Allah, itu bisa jadi musibah. Badan sehat, tapi justru nggak membuat kita dekat dengan Allah. Badan sehat justru membuat kita jauh dari masjid. Badan sehat justru membuat kita jadi sibuk dan lalai. Jadi segala sesuatu yang membuat kita lupa dan jauh dari Allah, itulah yang disebut dengan musibah. Misalnya gini, kita punya jabatan. Dulu rajin istiqomah dekat-dekat dengan masjid. Semenjak punya jabatan baru, kita malah sibuk rapat, sibuk meeting, lupa sama Allah. Di waktu-waktu sholat kita malah rapat. Di waktu-waktu rapat kita nggak nyebut nama Allah di dalamnya. Maka ya jangan heran kalau rapat tersebut justru malah membuat masalah kita tambah kompleks, tambah besar, tambah masalah. Kita ini lucu, sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Nah ini hal-hal sederhana Bang Kakak, hal-hal yang basic, bagaimana membuat kita sadar bahwasanya apapun itu, mau itu baik misalnya di mata manusia kan dapat jabatan, punya mobil baru, punya rumah tinggal di apartemen, punya fasilitas lengkap. Tapi kelengkapan fasilitas dunia itu justru tidak membuat kita tambah dekat sama Allah. Semangat kita baca Quran kurang, spirit kita untuk mendekat sama Allah juga tidak seberapa, agama yang kita pelajari juga setengah-setengah, waktu luang yang Allah berikan kita pakai justru untuk foya-foya. Nah hal-hal tersebut justru malah membuat kita jauh dan lupa. Ya berarti sebenarnya kita sedang dapat musibah, tapi bentuknya sepertinya berbentuk kesenangan, berbentuk kebahagiaan. Cepat atau lambat hal tersebut akan dicabut dan ditarik oleh Allah, diminta lagi oleh Allah. Ya paling jauh diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan, di padang mahsyar nanti di akhirat. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Dalam banyak ayat Al-Quran, salah satunya Allah berfirman seperti ini, Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir. Dan memang sejatinya manusia itu Allah uji gitu ya, dengan kesempatan untuk berlomba-lomba. Nah cuma masalahnya ada keinginan atau giroh atau semangat untuk berlomba-lomba, tapi dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Lomba-lomba koleksi jam tangan, lomba koleksi barang-barang dunia, mobil, motor, rumah, tas, dan lain-lain. Kita berpikir kita sudah investasi, beli tanah sana, beli tanah sini, punya saham di sana, saham di sini. Ternyata itu semua malah alhaakumut takasur, melalaikan kita, hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk dalam kuburan. Dan memang saya pernah datang ke sebuah pemakaman seseorang, obrolan di atas kubur itu pun masih ngomongkan dunia gitu. Lagi kerja di mana, bisnis apa sekarang, di mana tinggal. Jarang sekali orang-orang yang duduk ngerenung kemudian muhasabah, melihat gitu ya, sangat jarang. Saya beberapa kali menghadiri pemakaman, obrolan masih obrolan biasa, padahal itu di depan kuburan. Masya Allah, tabarakallah. Seharusnya seorang Umar bin Khattab itu menulis di cincin jarinya, kafa bil mauti wa'izan ya Umar, cukuplah kematian itu sebagai pengingat wahai Umar. Nah ini pesan mahal, ini nasihat juga buat diri saya pribadi, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, bahwasanya abang kakak yang baik, abang kakak yang dirahmati Allah, saat ini detik ini kita berada pada fase di mana kita harus terus mengingat-ingat bahwasanya apapun yang sedang Allah berikan dalam diri kita, bentuknya apapun, itu harus membuat kita ingat dan dekat kepada Allah kalau mau disebut sebagai anugerah. Tapi sesuatu itu disebut musibah jika kita jauh
dan lupa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai sudahlah dapat masalah, dapat musibah, dapat penyakit, dapat keadaan yang tidak mengenakan, justru malah membuat kita semakin jauh dan semakin lupa kepada Allah. Itu sudah jatuh tertimpa tangga, sudahlah sakit malah datang ke dukun, sudahlah terkena riba justru malah nambah hutang riba baru. Jangan tambah dan jangan perkeruh keadaan. Maka barometernya mana yang musibah, mana yang anugerah, mana yang tadi disebut sebagai ujian, mana yang disebut azab. Setelah ini kita akan meng-closing dengan sebuah slide, yaitu apa yang harus dilakukan di awal, apa catatan penting untuk dilakukan di awal.